Halo teman-teman, halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman, jangan lupa ya untuk tetap mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, buat teman-teman, jangan lupa juga untuk tetap semangat mengikuti kuliah daring. Pada presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Vera Maulidatus Solihah. Kemudian, saya akan memperkenalkan kedua rekan saya, yaitu Yayi Indah Susnita dengan Siti Arifah. Nah, pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang belajar bahasa Inggris pada anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yayi Indah Susnita, pada pelajaran English for Young Children. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pentingnya bahasa Inggris bagi orang Indonesia. Apa sih alasan orang Indonesia itu harus belajar bahasa Inggris? Nah, di sini ada 3 faktor mengapa orang Indonesia harus belajar bahasa Inggris, yaitu diantaranya yang pertama, faktor geografis, di mana faktor geografis di sini menjadi alasan pertama mengapa orang Indonesia perlu mempelajari bahasa Inggris. Nah, alasannya karena Indonesia di sini dikelilingi oleh negara-negara yang terbiasa menggunakan bahasa Inggris seperti eh, Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, dan juga sebagainya. Misalnya nanti warga negara Indonesia berkunjung ke Singapura. Nah, apa sih gunanya kita belajar bahasa Inggris? Nah, di situ gunanya kita adalah supaya mempermudah komunikasi kita dengan orang Singapura ataupun kita pergi ke Malaysia, mempermudah juga komunikasi kita dengan orang Malaysia ataupun sebaliknya. Misalnya orang Singapura tuh mau datang ke Indonesia. Bicaranya orang Singapura misalnya berbahasa Inggris. Nah, di situ tidak sulit lagi bagi kita untuk memahami komunikasi mereka. Jadi kita dengan mudah sekali untuk mencerna bahasa mereka dan juga mempermudah komunikasi kita. Dan yang kedua, karena bahasa Inggris di sini perlu dipelajari karena penggunaannya secara luas sebagai bahasa komunikasi internasional. Jadi di sini bahasa Inggris di sini sudah termasuk bahasa internasional di mana sudah banyak yang menggunakan bahasa Inggris seperti wisatawan di pariwisata. Contoh jelasnya ya di pariwisata, di mana di tempat wisata di sini banyak sekali bukan hanya wilayah satu, bukan hanya tempat yang satu, bukan hanya daerah setempat yang mengunjungi tempat wisata itu, tetapi juga negara-negara lain akan mampir, akan singgah di tempat wisata itu sehingga bahasa-bahasa di tempat wisata itu akan beraneka ragam. Orang-orang di tempat wisata itu akan beraneka ragam sehingga jika kita sudah memahami bahasa Inggris, kita akan mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda bahasa dengan kita, seperti itu. Di sini juga bukan hanya di pariwisata ya, misalnya di bandar udara tuh, di pelabuhan contohnya, apalagi di pelayaran. Bahasa Inggris di sini sudah termasuk bahasa resmi ya teman-teman. Dan yang ketiga, alasan mengapa orang Indonesia harus belajar bahasa Inggris. Informasi yang terdapat di dunia ini kebanyakan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahan publikasinya. Contohnya tuh di akses internet saja, misalnya di website, di YouTube, di Google. Bahasa-bahasa pengantarnya di sini sudah banyak menggunakan bahasa Inggris. Nah, di stasiun televisi, misalnya CNN, BBC, dan juga di acara-acara televisi populer seperti MotoGP, dan juga ada lagi em,
yang bahan publikasinya menggunakan bahasa Inggris seperti penerbitan buku. Di sini banyak sekali buku yang pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi, kita sebagai orang Indonesia sangat penting sekali untuk menggunakan bahasa Inggris karena sudah disebutkan tadi 3 faktor yang sudah saya sebutkan tadi akan mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, menyimak pembicaraan orang lain. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Maulidatus Solihah. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang manfaat belajar bahasa Inggris di PAUD. Pertama, saya akan menjelaskan yaitu tentang anak-anak memiliki masa belajar cemerlang yang disebut dengan Golden Age. Pada usia 6-12 tahun yang memungkinkannya belajar bahasa dengan cepat. Otak mereka masih elastis sehingga bisa menyerap materi pelajaran dengan mudah. Apalagi jika materi tersebut berkaitan dengan bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Memori otak anak-anak begitu luar biasa. Daya ingatnya yang tinggi membuat mereka mudah menyerap suatu materi dan mengingatnya hingga waktu yang lama. Kedua, yaitu anak yang menguasai bahasa Inggris dinilai memiliki skill lebih yang memudahkannya menjalani masa sekolah yang menyenangkan. Itu semua karena skill bahasa Inggris juga diperhitungkan, bahkan sejak di tingkat SD. Banyaknya lomba-lomba berbahasa Inggris juga banyak digelar dan anak yang memenangkannya biasanya mempunyai nilai lebih di mata guru dan teman-temannya. Ketiga, sebagai gerbang pengetahuan semakin terbuka lebar. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa pengetahuan, bahasa pengantar keilmuan terkini baik secara online maupun offline. Dengan berbekal penguasaan bahasa Inggris, seorang anak dapat mengakses lebih banyak informasi dan pengetahuan dari luar negeri, sehingga memudahkannya lebih update pada perkembangan keilmuan terbaru. Imbasnya adalah nilai yang semakin tinggi dan daya analisis yang lebih hebat dibanding teman-temannya yang belum mengetahui informasi tersebut. Yang terakhir yaitu belajar bahasa Inggris sejak dini akan mempersiapkannya untuk lebih matang menghadapi masa depan. Bahasa Inggris adalah bahasa global yang digunakan oleh hampir sebagian besar penduduk dunia, hampir sebagian profesi, hampir sebagian situasi. Bahkan bahasa Inggris adalah bahasa komunikasi, bahasa pengetahuan, dan bahasa bisnis. Jika si anak ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri, penguasaan bahasa Inggris semenjak dini tentulah akan sangat menguntungkannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor keberhasilan belajar bahasa Inggris di PAUD. Nah, apa saja faktor keberhasilannya? Yaitu di sini ada 2 faktor. Yang pertama, metode dan perangkat pengajaran. 2, tipe kegiatan belajar yang digunakan oleh anak. Pertama, saya akan membahas tentang metode dan perangkat pengajaran. Pembelajaran bahasa asing pada anak akan lebih efektif bila didukung dengan media untuk menunjang kegiatan dalam proses belajar mengajarnya. Karena anak-anak menyukai hal-hal yang bersifat visual, seperti finger puppets, gambar, miniatur, atau bahkan benda-benda di sekitar kita seperti foto, bolpen, buku cerita, jam dinding, dan lain-lain lagi. Kemudian yang kedua adalah tipe kegiatan belajar yang digunakan oleh anak. Dalam pemilihan materi sebagai bahan ajar dengan teknik pembelajaran yang sesuai dengan usia dan minat anak akan memberi ketertarikan tersendiri untuk anak dalam belajar. Bahan ajar hendaknya yang dapat mengajak siswa untuk belajar aktif, yang mempunyai tujuan jelas dan bermakna. Sesuaikan juga dengan pemilihan kata serta tingkat kesulitan. Susunlah dengan runtut mulai dari yang mudah terlebih yang susah. Nah, menurut dari saya, bagaimana tipe kegiatan belajar yang digunakan oleh anak untuk belajar bahasa Inggris? Yaitu dengan cara komunikasi antara siswa dan guru atau antara siswa dan siswa yang hangat akan memberikan rasa aman pada pembelajar dan meningkatkan rasa percaya diri.
Interaksi sosial juga membantu anak untuk menggunakan bahasa dan membuat mereka saling belajar. Hubungan ini bisa terjalin melalui permainan, lagu, dan kegiatan belajar yang dilakukan secara berpasangan ataupun kelompok. Assalamualaikum